Utaibah itu menceraikan dengan nggak bagus, dengan nggak seneng, seakan-akan memang kepingin tidak mengganggu apa namanya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Utbah menceraikannya dengan baik, dikembalikan kepada Nabi, ceraikan dengan baik, ceraikan dengan baik. Hasilnya gimana? Ini sama-sama ayahnya Abu Lahab, sama-sama bekas mantunya Nabi, sama-sama menceraikan anaknya Nabi. Sama kan? Sama, nggak ada bedanya nih. Bedanya di akhlak. Hasilnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ke konten gue kali ini, gue lagi di satu tempat di Malang nih. Lu tahu gue diundang di satu tempat Habib, cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue disiapin makanan, lu lihat no. Ya, makanannya tuh. Udah dah, ntar lapar dong yang nonton. Dan gua ada satu narasumber, ya kebetulan beliau ada di sini. Tapi sebelum kita membahas konten kita ini tentang bagaimana akhlak. Bagaimana akhlak seseorang. Yang namanya itu kalau gua inget dulu waktu masih kecil tuh, kalau lagi mau ngeracun sungai itu pakai tubo. Ya itu, ya tubo. Itu ada dulu, obat racun sungai itu. Kalau ikannya mabuk, pakai tubo namanya. Nah, kita akan berhubungan sama itu. Tapi sebelum itu, gue karena dikasih makan begini, usahanya gue endorse. Nih, ayo kita sini. Oke. Nih, jadi usahanya di sini nih. Ini adalah tempat usaha clean house. Jadi di sini di Malang ya. Alamatnya di mana nih? Lepas masker nggak apa-apa. Kagak ada. Jalan Marta Dinata. Nomor 82. Nama tempatnya apa? Clean House. Jadi buat yang di Malang, ntar di deskripsi video gue cantumin nomor teleponnya, bisa pesanan ntar untuk partai ini ya. Dan di sini banyak banget, nggak usah ditunjukin alamat orang ya. Ini artinya pengiriman kameramen gue emang rada-rada gimana. Ya di sini ada untuk parfum laundry. Oh banyak parfum laundry ya. Tapi selain parfum laundry untuk pel atau apa juga ada ya. Sabun ya. Yang kebiasaan nyabun. Kenapa jadi ke situ gue? Udah. Sekarang gue mau makan dulu. Kalian jangan lupa Clean House di Malang. Di Jalan Marta Dinata. Oke, pemesanan langsung nanti di deskripsi video ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Sekarang gue mau makan dulu. Habis itu kita ngebahas tentang tupo. Oke, dah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Ngopi dulu kita ya. Alhamdulillah kita udah makan, kita udah lihat tadi Clean House ya. Jangan lupa di deskripsi ada. Dan malam ini gue ditemenin dua narasumber ya, dua tokoh besar di Malang. Besar banget nih kayaknya. Habib Hadi Assegaf dan Habib Hasan bin Alwi Assegaf. Wah, dua Assegaf nih. Nanti mic-nya gantian ya, Beb. Itu mic receh soalnya. Ya, kita lagi membahas fenomena tubo. Tubo itu gue ingat waktu dulu gue masih kecil di Surabaya, tubo itu racun ikan. Ya, jadi memang ada satu tubo, Beb, yang sekarang ini dengan gayanya yang seperti itu menyebarkan racun yang kalau saya lihat, Beb. Mungkin Habib tahu maksud saya, yang begini, Beb, gayanya, Beb. Di depan Habib tua sama megang rokok, kukunya panjang. Itu untung Habibnya tua, Beb. Kalau saya yang digitu ya lain, Beb. Ya, Beb tahu ya yang saya maksud. Kita nggak usah nyebut nama, Beb. Cukup inisial gitu. Racun tubo, Beb. Ya. Racun akhlak. Kalau dulu tubo itu racun ikan. Ini kan
zaman sekarang sudah orang mau ikan nggak perlu ngeracun gitu. Yang diracun adalah akhlak. Ya. Menurut gue nggak enak ngomong pakai antum ini, berasa akhlak banget gue. Ente. Jangan, kalau ente nanti terlalu kadrun. Menurut anda bagaimana, Habib? Ya, Nabi kan memang diutus untuk akhlak ya. Sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Yang Nabi kita disuruh ngikuti Nabi. Ya kita jadi harus juga berakhlak. Nah, dan itu yang dipahami, apalagi sama Ahlul Bait, itu yang dipahami para sahabat juga. Para sahabat itu sangat berakhlak kepada Ahlul Bait. Ada ulama dari kalangan sahabat. Namanya Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau punya murid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Khidmah kepada Sayyidina Zaid bin Thabit karena dianggap adalah gurunya. Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil waktu itu, membawakan kudanya Sayyidina Zaid bin Thabit disiapkan gitu. Nah, Sayyidina bin Thabit, ya wahai sepupu Rasulullah, wahai keluarga Nabi, jangan begini kau melakukan padaku. Kata-kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ulama'ina. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk menghormati ulama-ulama kami. Maka saat itu Sayyidina Zaid bin Thabit langsung mengambil tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih kecil, menciumnya. Sedangkan berkata Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wah, ya apa dicium sama apa? Ulama. Ini ulama sahabat ini. Ulama sahabat, bukan ngelama ini. Ini ulama ya, enggak jadi racun ikan ya. Kan ini ulama. Ini benar yakin ulamanya. Iya. Tidak ada khilaf antara ulamaannya. Itu langsung ambil nyium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan mengatakan, hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ahli baiti. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengerjakan kepada para ahli baitnya. Karena nggak berakhlak dengan ahli bait itu bahaya. Nggak berakhlak dengan ahli bait Nabi itu bahaya. Nanti kalau bilang, wah iya ente ahli bait nyari ya. Kalau ahli baitnya nggak perlu jadi diakhlaki, nggak perlu. Cuman itu kewajiban. Kewajibannya kita laksanakan aja. Kita apa perintah itu. Iya. Abu Lahab punya dua anak, namanya Utbah dan Utaibah. Anaknya Abu Lahab nih, sama-sama bin Abu Lahab. Utbah dan Utaibah. Sama-sama bekas mantunya Nabi. Jadi salah satu tuh nikah kepada Zainal Ruqayyah, salah satu nikah kepada Zainal Ummu Kulsum. Sayyidina Ummu Kulsum. Iya. Anak binti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab sampai akhir, maka Ummu Jamil dan Abu Lahab, Ummu Jamil ini istri dari Abu Lahab, dan Abu Lahab memerintahkan kepada Utbah dan Utaibah ini untuk menceraikan anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikah beda agama. Saat itu belum ada larangan. Sudah ada larangan. Ketika sudah ada larangan, nanti itu pembahasannya beda lagi. Ini jangan diplesetkan sana. Oh enggak, ini mungkin berarti kode, berarti ada konten berikutnya kali ya, bahas itu kali. Siap. Ya paham kita. Jangan diplesetkan nanti. Takutnya diplesetkan. Oh tenang aja kalau ada yang meleset. Cuman bedanya Utbah dan Utaibah ini ketika menceraikan istrinya, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda. Utaibah itu menceraikan dengan gak bagus, dengan gak seneng, seakan-akan memang kepingin tidak mengganggu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Utbah menceraikannya dengan baik, dikembalikan kepada Nabi, ceraikan dengan baik. Hasilnya gimana? Ini sama-sama anaknya Abu Lahab, sama-sama bekas mantunya Nabi, sama-sama menceraikan anaknya Nabi. Sama kan? Sama, nggak ada bedanya nih. Bedanya di akhlak. Hasilnya bagaimana? Ketika Fathul Mekah, Utbah ini masuk Islam dan menjadi salah satu tentaranya Nabi perang Hunain. Allah. Ya. Karena apa? Akhlak. Utaibah didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dimakan oleh kilabus sakhra. Akhirnya jenazahnya itu di padang pasir, dimakan oleh binatang di padang pasir. Allah. Apa bedanya Utbah sama Utaibah? Akhlak. Sama-sama anaknya Abu Lahab. Sama-sama melaksanakan perintahnya abahnya untuk menceraikan anaknya Nabi. Bedanya cuman dalam akhlak kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Sayyidina Zaid bin Thabit yang benar-benar ulama seperti itu, ya coba contoh sama-sama anaknya Abu Lahab, yang satu pintu hidayah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang satu mendapatkan hidayah karena akhlak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itu juga dipahami. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar mengatakan, la qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila ilaihim min qarabati. Demi Allah, kerabatnya Rasulullah lebih aku cintai untuk aku menyambung tali silaturahmi daripada kerabatku. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan apa? La Islamul Abbas ahabbu ilayya min Islamil Khattab. Allah. Islamnya Abbas, pamannya Nabi, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada Islamnya ayahku sendiri Khattab. Allah. Kira-kira apa yang ada di pemikiran apa namanya para sahabat saat itu? Kalau bukan karena ta'zim kepada Nabi dan ta'rif kepada ahli bait. Cerita yang masyhur, bagaimana Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ini akhirnya ngomong anak terus, gak apa-apa nih ya? Enggak apa-apa, Beb. Bablas ini Mumpung ya. balas. Mumpung balas. Lanjut, Beb. Oh, tali Beb. Sayyidina Bilal setelah Nabi meninggal, beliau pindah ke Syam karena tidak kuat melihat kota Madinah itu selalu teringat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, beliau di Syam, mimpi Rasulullah SAW, mahadal jafa ya Bilal. Kenapa engkau tidak ala tazuruna? Apa ini Bilal? Kenapa kau cuek kepada aku? Kenapa engkau gak menziarahi aku dan lain sebagainya? Singkat cerita, Sayyidina Bilal datang ke Madinah Shallallahu Alaihi Wasallam, ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar ini yang paling berjasa kepada Sayyidina Bilal, yang memerdekakan Sayyidina Bilal. Minta kepada Sayyidina Bilal untuk Sayyidina Bilal azan. Apa yang dilakukan Sayyidina Bilal? Tazar. Bisa menolak Sayyidina Bilal. Sayyidina Umar datang untuk meminta, menolak bisa Sayyidina Bilal. Ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain datang menolak, meminta, berapa Sayyidina Bilal menolak? Ya, enggak berani. Apa? Kenapa? Karena cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Sayyidina Bilal mengatakan, aku menolak permintaanmu. Tilbatakuma, aku takut ayarudau ayar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tilbati yaumil qiyamah. Allah. Aku takut kalau aku menolak permintaanmu, aku takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menolak permintaanku nanti yaumil qiyamah. Allah. Ini pemahaman para sahabat. Yang benar ulama pasti ya kayak gitu. Lele sing ngelama ya mbu. Nah, ini tapi Anda minta maaf nih, gue minta maaf nih. Kadang-kadang kan kita minta maaf juga nih ya. Gue berdiri di tengah nih, di tengah. Lah Habibnya juga mau. Apa? Habibnya juga ngasih. Jadi kalau masalah untuk masalah Miknya. Ya, sabar nih. Biar kan gue bagian pemanas ya kan ya. Ya enggak, biar jelas, biar jelas. Kita mewakili channel Babe Aldo ini kan mewakili semua pihak gitu. Jadi supaya mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dari pihak-pihak lain. Lah Habibnya mau, Habibnya ngasih, Habibnya ngizinkan, bahkan di syuting. Ya dipegang aja Beb, enggak apa-apa Beb, dipegang begini. Ya, gimana Beb? Ya kalau seperti itu, kalau tadi dikatakan oleh Babe Aldo, jadi Habibnya mau, kemudian itu kalau menurut Ana tetap juga sebetulnya karena kita ini para habaib diajari akhlak. Dan Rasulullah dan kita pun tetap menghormati beliau-beliaunya para alim ulama yang lebih tua biarpun bukan habaib. Betul. Tapi dalam hal ini coba pikir ya, seumpama itu yang kamu kasihkan itu tadi, tangan yang kamu kasihkan tadi itu orang tuamu sendiri, mau nggak? Nah itu ya itu Beb, minta maaf Ana Beb. Kan Habib bilang tadi, coba kamu pikir. Nah itu yang agak susah mereka Beb, karena memang kayaknya dikasih otak dari dipakai gitu Beb. Jadi kalau ada penjualan otak second itu masih bagus otaknya, karena nggak pernah terpakai gitu Beb. Ya gimana? Ya jadi kan ya memang diajari akhlak. Jadi gini loh, kita ahlul bait itu tidak, yang ajarannya ahlul bait ya, tidak pernah menuntut orang untuk cinta, tapi cinta itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hormat, takzim itu adalah ajaran. Ahlul baitnya nggak pernah. Itu yang dicontohkan kakek-kakek kami. Ya meskipun kami belum bisa meniru totalnya ya, tapi wajar untuk kami membanggakan kakek kami. Tapi meskipun kami belum bisa dibanggakan sama kakek kami. Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki. Dicaci maki. Apa jawaban Zainal Abidin? Kira-kira orang yang melihat Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki, itu orang punya akhlak nggak? Nggak punya. Tetap orang itu nggak punya akhlak. Tapi apa jawaban Zainal Ali Zainal Abidin?
kamu terima kasih ente telah nasihati ana. Allah. Terima kasih antum apa namanya anak nyari orang yang nasihati ana. Aib yang ente buka semua itu semua benar dan yang masih ditutup sama Allah Taala lebih banyak lagi. Allah. Karena ente sudah apa namanya nasihati ana, ente ana kasih hadiah, dikasih hadiah kasih, dan apa hajat ente yang bisa ana bantu? Nah, coba sekarang antum tak caci maki dapat hadiah enggak ada? Nah, itu masalahnya. Ya itu kan. Ya, Sena Hasan bin Ali. Sena Hasan bin Ali. Pernah dicaci maki ya segitulah, biasa lebih dicaci maki itu biasa ya. Dicaci maki, akhirnya Sena Hasan itu anaknya, salah satu anaknya mengatakan ya apa, kenapa engkau tidak menjawabnya gitu, engkau jawab kan itu semua fitnah atau apa, atau tidak engkau laknat atau dari sejak kapan kau mendengar ayahmu adalah orang yang suka mencaci maki? Sejak kapan kau mendengar ayahmu adalah orang yang suka melaknat? Allah. Yang lebih dahsyat lagi, gini. Imam Ali Zainal Abidin, kita kalau ketemu orang yang bunuh ayah kita, membunuh kakak kita, saudara kita, kira-kira kita apakan? Oh, tak itek-itek, Beb. Ya. Salah satu orang yang terlibat di Karbala, itu pernah bertamu ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Bertamu. Ini sama Imam Ali Zainal Abidin disambut, dikasih ini. Pikirnya orang, oh mungkin ini nggak kenal, ini kan waktu itu banyak orang, mungkin nggak tahu kalau aku ini apa terlibat, dikasih si tamu ini sampai mau pulang apa, dikasih mode apa namanya bekal untuk perjalanan. Akhirnya ini nggak kuat sendiri. Wahai Ali, kau tahu nggak siapa aku? Aku tahu sih, aku mengenal engkau sejak di Karbala. Aku mengenal engkau sejak di Karbala. Allah. Lalu kenapa engkau berbuat baik kemarin? Engkau menampakkan akhlakmu dan aku menampakkan akhlakku. Allah. Nah, kalau antum menjawabnya gitu, ya kalau kita lihat, ya racun akhlak menampakkan akhlaknya. Iya. Habaibnya menampakkan apa akhlaknya. Cuman orang yang ngelihat ya pasti gregetan, ikan dua akhlak. Iya. Oke, jadi ini berbicara tentang akhlak juga. Ini agak melebar dikit, Beb. Soalnya kita melihat kan ini jujur aja nih, minta maaf dengan segala hormat buat para habaib. Ya, habaib ini terpecah dua sekarang, Beb. Terpecah, lebih sih dua ya, lebih. Cuman ada yang dari sama-sama Sunni loh, Beb. Ada yang satu menjilat, ada yang satu bukan menyikat sih, sebetulnya mengkritisi gitu. Nah, apakah di dalam akhlak itu ada juga menjilat, Beb? Kalau menjilat enggak lah. Ya. Kalau menjilat enggak. Karena ada, Beb, loh. Gua minta maaf ini, gua kan bukan salahnya sudah gua disuruh bikin konten. Karena ada yang bisa sampai ngawal jenderal, Beb, ada. Kalau menjilat itu bukan akhlaknya. Bukan. Walaupun pakai imamah. Iya, bukan. Cuman kalau bukan. Kalau dikatakan ada yang keras, ya memang ada. Al Habib Thohir bin Husain bin Thohir itu keras pada para apa? Iya. Enggak. Ada satu cerita mana saya mau pastikan dari Habib nih. Imam Zaid kalau nggak salah itu dari anaknya Imam Ali Zainal Abidin. Anaknya Imam Ali Zainal Abidin. Itu tolong ceritakan, Beb, itu beliau bagaimana kehidupannya, bagaimana matinya. Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin. Nah, ini sama beberapa golongan dikatakan jadi imamnya lah, tapi itu adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Saudara Zainal Muhammadul Baqir. Imam Zaid itu dia melawan pemerintah zalim. Melawan pemerintah zalim. Melawan pemerintah yang zalim. Beliau itu ketika sudah terdesak, ketika terdesak, beliau itu didatangi oleh beberapa orang yang suka mencaci sahabat. Dikatakan kami punya berapa ribuan pasukan yang siap membantu engkau, syaratnya engkau melaknat Abu Bakar dan Umar. Dan beliau mengatakan, Ana tidak akan melaknat Abu Bakar dan Umar dan aku akan itu sebagaimana kakekku Ali Zainal Abidin. Sebagaimana kakekku Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak mau. Sampai beliau itu meninggal dibunuh. Yang lebih sadis lagi, beliau meninggal disalib selama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun disalib itu apa namanya? Imam Ali Zainal Abidin. Anaknya Imam Zaid. Nah, pertanyaannya, Imam Muhammadul Baqir enggak gitu. Iya. Imam Muhammadul Baqir enggak gitu, ngajar, dakwah, ngajar, diajari orang gini, ini gini. Apakah pernah bertentangan Imam Muhammadul Baqir sama Imam Zaid? Enggak pernah. Enggak. Ya, jadi kalau ada yang sekarang
Nah, Dakwah jadi gini loh, kalau yang mau keras jangan nyalahkan yang lembut. yang lembut jangan nyalahkan. Selama masih ajarannya benar, akidahnya benar, jalannya masih benar, semua punya dalilnya. Itu. Jangan merasa paling lembut, dakwanya lembut, tapi bisa nyinyir sama yang demo. Jangan. Kadang suka begitu sih lu, Beb. Gara-gara amplop coklat ya. Babe ngomongin siapa sih? Biar orangnya aja yang tahu. Oke, Beb, terima kasih banyak atas ilmunya malam ini. Pemirsa YouTube channel Babe Aldo, terima kasih ya Beb Hasan. Ini salaman apa nih? Biasa. Kita lagi salaman. Biasa. Biasa yang di Surabaya ada yang marah. Enggak, tenang aja, enggak kelihatan, enggak ngertiin. Biasa kan, janjiannya biasa. Udah di Surabaya ada yang marah. Enggak apa-apa, nanti aneh yang nanggung. Jadi kesimpulannya adalah, mudah-mudahan kalau saya salah menyimpulkan, tolong bilang salah, Beb. Kesimpulannya adalah, tubuh itu adalah sebuah racun sebetulnya. Dan apa yang tampak sekarang tentang tubuh itu adalah racun akhlak. Kita jangan meniru yang seperti itu. Setinggi-tingginya seorang yang berulama tetap akan bermuara kepada Nabi SAW. Orang alim, sealim-alimnya orang alim. Kalau dia menjadi gila, maka hilang ilmunya. Dan segila-gilanya cucu Nabi Muhammad tidak akan pernah hilang nasabnya. Dan mudah-mudahan kita bisa tetap berakhlak kepada semua. Kita bisa bersatu dengan akhlak. Mau cucu Nabi, mau umat Nabi, sama-sama berakhlak. Yang penting jangan jadi penjilat. Yang penting jangan jadi penjilat. Nah, itu yang paling utama. Jangan sampai anak cucu Nabi Muhammad menjadi penjilat kekuasaan Fir'aun. Nauzubillah min dzalik. Itu sama aja anak cucu Nabi Muhammad yang menjadi pengkhianat bagi keluarga Muhammad SAW. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Tapi terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Konten lagi boleh, Beb, ya? Oke, siap. Makan dulu tapi nanti, Beb. Ya, makannya enak, guys. Dan jangan lupa clean house ya. Itu di deskripsi ada nanti nomor telepon yang bisa dituju. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Malang enak, gue minta bungkusnya. Dah.